Gue pernah deket sama orang, baru kenal seminggu, udah dibilang soulmate. Tiap pagi dapet teks udah makan, dikirimin lagu, dikirimin quotes, disuruh jaga diri terus. Dan gue ngerasa, gila, ini orang effort banget ya. Tapi lo tahu apa yang terjadi 2 minggu kemudian? Gue yang tadinya dimanja, malah dibikin ngerasa egois cuman karena pengen waktu buat diri sendiri. Di episode ini, gue bakal bongkar 3 tanda lo lagi di love bombing, 2 cara biar lo nggak jatuh ke perangkap yang sama, dan 1 skill buat bedain mana cinta tulus dan mana cinta manipulatif. Cinta itu emang bikin seneng, tapi cinta juga bisa dipakai buat ngebentuk ketergantungan, buat ngunci lo. Love bombing bukan soal terlalu sayang, tapi soal pacing yang gak masuk akal. Lo dimanjain dulu, dibentuk ilusi, terus dicekik pelan-pelan, secara emosional tentunya. Ada studi dari psikologi hubungan yang bilang, banyak korban love bombing justru awalnya ngerasa diterima utuh, baru sadar di bulan kedua. Semua itu bukan buat disayang, tapi buat kendalikan. Jadi gini, pernah gak lo kenalan sama orang? Belum 2 minggu, tapi udah berasa kayak di film Disney. Tiap pagi dibangunin pakai selamat pagi cantik, malamnya ditutup pakai jangan lupa mimpiin aku ya. Tiap posting IG story langsung dibales, chat gak pernah sepi. Tiap obrolan tuh deep banget, intens, dalam, sok nyambung banget kayak lo udah jodoh 5 abad. Lo mikir, anjir, ini orang effort banget sih. Ini sih gak main-main. Tapi, pelan-pelan, lo mulai ngerasa aneh. Jadi ada beberapa tanda-tanda kalau lo kena love bombing. Tanda pertama, terlalu cepat dan terlalu intens. Semua geraknya cepet. Baru ngobrol 2 kali, udah bahas masa depan. Lo bahkan belum tahu nama lengkapnya, tapi dia udah ngajak healing ke Bali bareng. Kita cocok banget ya. Gak tahu kenapa, kayak udah kenal lama. Kata-kata manis dari seorang love bomber. Nah, kalimat ini tuh klasik banget. Love bomber suka banget ngegiring lo ke perasaan klik instan. Padahal, baru minum es teh bareng. Tanda kedua, lo jadi pusat dunia mereka. Tapi nggak sehat. Mereka kayak 24 jam tersedia buat lo. Semua waktu dan perhatian mereka dikasih ke lo. Tapi, ada konsekuensinya. Coba lo slow respon sedikit. Mulai muncul sinyal aneh. Mereka pasti bilang, kamu gak kayak biasanya ya hari ini. Atau, mereka bilang gini, aku ngerasa kamu mulai berubah. Dan boom, lu jadi ngerasa bersalah. Padahal lu cuma sibuk kerja. Tanda ketiga, validasi tanpa henti. Tapi ada tekanan terselubung. Mereka terus bilang, aku gak pernah senyaman ini sama siapapun. Atau, kamu beda dari yang lain. Manis kan? Tapi ini bahaya. Kenapa? Karena itu kayak pancingan biar lo ngerasa harus sebanding balas perasaan dia. Jadi lo mulai mikir, gue harus balas. Gue harus stay. Gue harus setia. Padahal, lo bahkan belum kenal sisi gelapnya dia. Love bombing itu bukan sekedar bucin. Ini teknik buat nyetir emosi lo. Lo dikasih gula terus, biar lo nagih. Dan ketika mereka mulai narik diri, lo bingung, lo craving, lo malah ngejar. Disitulah kontrolnya mulai pindah ke tangan mereka. Lalu, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa love bombing bisa bekerja? Lo pernah nggak ngerasa diperhatiin banget, terus tiba-tiba hilang? Dulu lo kayak ratu,
Sekarang lo kayak opsi. Dulu tiap pagi ada chat, sekarang cuma centang 2 abu-abu. Di alasannya yang pertama, otak lo dipancing buat ketagihan. Gini ya, otak kita tuh punya sistem dopamin, hormon yang muncul waktu lo ngerasa, wah gue disayang, wah gue dihargai. Nah, love bombing itu kayak game slot. Kadang dapat hadiah, kadang enggak. Tapi justru karena enggak pasti itulah, lo makin nempel. Psikolog nyebut ini intermittent reinforcement. Hadiah dikasih enggak tiap saat, tapi acak. Dan justru itu bikin lo lebih lengket, lebih penasaran, dan lebih ngarep. Kemudian alasan selanjutnya yaitu dari sayang banget ke kok lo gitu sih. Love bomber tuh tahu kasih validasi bisa bikin lo tinggi. Abis itu cut, potong. Lo bingung. Lo pengen balik ke fase manis itu. Dan akhirnya lo ngejar dia. Padahal lo gak sadar, lo lagi diputar-putar di siklus. Bukan cinta, tapi manipulasi pakai rasa sayang. Alasan selanjutnya, emosi lo digunakan buat ngelok lo. Emosi lo digunakan buat ngunci lo. Love bombing itu ngeksploitasi sesuatu yang manusiawi banget, yaitu keinginan buat diterima. Dan karena semuanya dikasih di awal, kayak makan buffet gratis, lo mikir, dia effort banget sih, masa sih dia mainin gue? Nah, disitulah lo mulai ngerasionalisasi, mungkin gue aja yang lebay, dan boom, jebakan emosinya nutup. Jadi, love bombing itu bukan soal lebay, bukan cuma cowok atau cewek bucin. Ini taktik yang sengaja didesain buat bikin lo invest perasaan, terus dibikin takut kehilangan. Kemudian fase setelah bom cinta meledak. Lo tahu nggak, yang paling nyakitin dari love bombing itu bukan pas dicintai berlebihan, tapi pas semuanya mendadak hilang. Lo nggak dikasarin, lo nggak ditinggalin terang-terangan, tapi perlahan lo dilupain. Dari ratu jadi beban, dari raja jadi beban. Dulu lo dibangunin tiap pagi, sekarang lo ngetik pagi aja dibales siangnya. Dulu lo diajak ngobrol sampai begadang, sekarang chat lo dibales iya doang. Dan yang bikin makin gila, lo ngerasa ini semua salah lo. Lo mulai mikir, apa gue terlalu lengket ya? Apa gue yang bikin dia ilfil? Padahal lo gak salah, yang salah itu skemanya. Setelah fase bom cinta, mereka masuk fase diam. Mereka gak ngomong kenapa, tapi mereka bikin lo ngerasa lo harus introspeksi. Lo mulai nge-reply semua chat. Lo scroll ulang percakapan 3 hari lalu. Apa gue salah ngomong ya? Padahal mereka cuma lagi narik tali biar lo lari ngejar. Lo jadi pelaku dari drama yang bukan lo tulis. Akhirnya lo jadi orang yang minta maaf, yang nyari perhatian, yang ngechat duluan terus. Dan parahnya, lo mulai mikir mereka berhak ngelakuin itu. Padahal dari awal mereka cuma lagi main skenario. Love bombing itu bukan sekedar hujan pujian, tapi juga badai kebingungan setelahnya. Dan di momen itu, banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Terus, gimana sih cara ngebedain cinta tulus dengan love bombing? Gue ngerti, abis ngalamin love bombing, lo jadi parno sendiri. Lo jadi ragu, ini orang beneran sayang gak sih? Atau gue lagi dikasih bom cinta part 2. Gue pernah di fase itu juga. Gue kenalan sama seseorang, tiap hari dia check-in, tiap malam ada good night, tiap momen kecil dikasih pujian. Gue seneng sih,
awalnya. Tapi ada satu hal yang bikin gue waspada. Gue belum cerita apa-apa, tapi dia udah bilang, gue ngerasa kita cocok banget. Lah, cocok dari mana? CV gue aja belum gue kasih. Cinta tulus tuh, pelan, tapi konsisten. Cinta yang tulus nggak terburu-buru. Dia nggak ngeburu komitmen dalam seminggu. Nggak minta lo jadi satu-satunya setelah 3 kali ngobrol. Dia pelan, dia dengerin lo. Dia kasih ruang buat lo mikir. Dan dia nggak panik kalau lo butuh waktu. Love bombing tuh cepet, tapi nggak ada landasan. Kalau cinta tulus kayak nanam pohon, love bombing itu kayak ngelempar kembang api. Cepet nyala, bikin takjub, tapi cepet juga hilangnya. Love bombing suka ngomong gini, gue nggak pernah ngerasa kayak gini sebelumnya. Atau gini, lo bikin gue percaya cinta lagi. Atau, kita tuh kayak jodoh deh. Dan itu semua dalam 3 hari. Lo kayak mau beli rumah, tapi baru lihat brosurnya doang. Mau tahu cara ngetes, pasang batas. Coba bilang, gue butuh waktu buat lebih kenal. Atau, gue belum siap komit terlalu cepat. Kalau dia masih sabar, masih ada, tanpa ngilangin atensi, itu bisa jadi tulus. Tapi kalau dia langsung ngambek, ngilang, ngegas balik, kok kamu ragu sih, aku kan tulus. Fix, itu bom cinta yang ngerasa gagal meledak. Cinta itu nggak bikin lo anxiety tiap hari. Cinta nggak bikin lo mikir, ini cinta atau jebakan. Dan yang paling penting, cinta itu nggak bikin lo ragu sama diri sendiri. Sekarang, coba lo tarik napas bentar. Gue mau lo bayangin satu hal. Siapa orang terakhir yang bikin lo ngerasa spesial banget di awal? Tapi sekarang lo malah ngerasa cemas tiap kali dia nggak balas chat. Lo inget gak? Momen pas lo mikir, dulu dia yang ngejar, sekarang gue yang ngejar-ngejar. Coba lo tanya ke diri lo sendiri, apakah itu cinta atau lo lagi dibuat candu sama validasi? Sekarang gini, gue kasih challenge kecil buat minggu ini. Scroll chat lama lo, lihat ritme awal-awal obrolan, intens banget gak? Apakah setiap kata-kata dia kayak dirancang buat bikin lo ngerasa dipilih? 2. Ingat momen pertama lo bilang enggak ke dia. Apa yang terjadi? Dia tetap ada atau malah ngilang pelan-pelan? Dan yang paling penting, pernah nggak sih lo ngerasa harus menurunkan standar buat tetap diterima sama orang itu? Kalau iya, bisa jadi lo bukan lagi jalanin hubungan, lo lagi jalanin manipulasi. Kalau sekarang lo mulai connect sama beberapa poin tadi, gue saranin, jangan panik. Tapi juga jangan tutup mata. Jadi hari ini kita udah ngomongin love bombing. Bukan sekedar hujan pujian, tapi hujan jebakan. Yang manisnya di awal, bisa jadi pahit banget di akhir. Lo udah dapet tanda-tanda love bombing. Dari chat yang kelewat intens sampai pujian yang bikin lo candu. Yang kedua, kenapa teknik ini bekerja? Karena otak lo haus validasi, bukan karena lo lemah. Yang ketiga, fase setelah bomnya meledak. Pas lo mulai ngerasa sepi, padahal awalnya dirangkul. Dan yang keempat, yang paling penting, cara bedain cinta tulus versus cinta manipulatif. Gue tahu rasanya dipilih, ditinggalkan, lalu dijatuhin diam-diam. Bikin lo ngerasa, gue kurang apa sih? Tapi ingat, kalau cinta bikin lo ngerasa kecil, itu bukan cinta, itu kendali. Gue pengen lo mulai minggu ini dengan satu tekad kecil. Gue pantas dicintai dengan cara yang sehat. Dan kalau lo ngerasa pernah
atau lagi ngalamin ini, share episode ini ke temen lo. Siapa tahu dia juga butuh clue buat sadar. Sekian episode kali ini. Gue pamit dulu. Tetap sadar, tetap kuat, dan jangan biarin cinta jadi perang batin.